Halo selamat pagi, saudara kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi, saya Paskalis Iswari. Saudara Presiden Joko Widodo mewajibkan instansi pemerintah baik di pusat ataupun di daerah untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas. Nah ini kemarin sudah keluar instruksi presidennya, sebenarnya ini adalah langkah ataupun upaya agar penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil semakin berkurang jumlahnya. Karena selama ini sebenarnya kendaraan listrik belum jadi opsi untuk masyarakat ketika mereka mau membeli kendaraan. Kita akan lihat angka penjualannya terlebih dulu saudara untuk angka kendaraan listrik. Ini adalah angka yang diambil selama 4 tahun terakhir, terutama di 2022 hanya 3 bulan saudara di Januari dan Maret. Angka yang grafik biru adalah angka penjualan untuk hybrid electric vehicle, sementara yang ungu adalah untuk plug-in hybrid electric vehicle. Kalau Anda lihat angkanya, sebenarnya jumlahnya jauh lebih tinggi yang plug-in hybrid electric vehicle. Nah, sebelumnya apa sih sebenarnya perbedaan antara kedua mobil ini kok jauh sekali gitu pembeliannya? Yang plug-in angkanya sudah bahkan di 2021 menyentuh 2.472 gitu. Jadi sebenarnya plug-in hybrid electric vehicle dan juga hybrid electric vehicle punya kesamaan. Jadi keduanya punya sumber energi, bisa dari bensin tapi bisa juga dari listrik. Tapi kalau yang plug-in nih yang angkanya di grafik ungu ini, baterainya bisa diisi melalui sumber listrik eksternal seperti listrik di rumah Anda ataupun di kantor. Nah, ini jadi pilihan ataupun opsi masyarakat mengingat sebenarnya infrastruktur di Indonesia masih minim untuk stasiun pengisian listriknya. Maka pembeli pun kadang-kadang berpikir kalau tiba-tiba lagi jalan terus nggak bisa isi gitu, gimana? Nggak ada stasiun pengisian kendaraan listriknya. Nah ini juga yang jadi bahan pertimbangan pembeli soal kendaraan listrik. Belum lagi ada faktor lain soal harga nih. Nah harganya kan terbilang mahal ya untuk pertama kali Anda harus membeli kendaraan listrik. Makanya sebenarnya kalau lihat dari angkanya jumlahnya masih jauh sekali kalau dibandingkan dengan pembelian kendaraan berbahan bakar fosil yang setiap tahunnya unit terjualnya bisa mencapai ratusan ribu atau bahkan hingga jutaan unit. Sementara di sini di 2021 saja hanya 2.472 kendaraan listrik yang terbeli. Nah kalau dilihat soal harga nih, sebenarnya kalau dilihat jangka panjang mungkin bahan bakarnya bisa lebih murah saudara kalau kita ngisinya bensin dibandingkan dengan ngisinya listrik. Tapi balik lagi ketika di awal Anda harus menyiapkan uang, harus berinvestasi untuk membeli kendaraan listrik, ini ternyata nggak cocok buat dompet semua kalangan. Karena kita akan lihat harganya. Kisaran harga dari kendaraan listrik baik itu motor maupun mobil saudara akan kita tunjukkan harganya cukup tinggi jauh dibandingkan dengan kendaraan-kendaraan yang berbahan bakar konvensional atau berbahan bakar fosil. Jadi kalau kendaraan listrik motor, nanti kita akan tampilkan datanya, saudara, untuk kendaraan motor harganya itu antara 15 sampai 30 juta rupiah. Sementara untuk mobilnya, nah ini jadi harus nyiapin koceknya tuh gede banget, 600 juta rupiah sampai 800 juta rupiah. Jadi kalau nyicil harus berapa tahun nih ya, lumayan juga karena angkanya cukup besar. Nah ini ketika di awal harus nyiapin angka sebesar ini tentu masyarakat akan berpikir 2-3 kali, berpikir ulang. Padahal sebenarnya sekali lagi kalau dilihat dari jangka panjang untuk pengisian bahan bakarnya, belum lagi adanya insentif-insentif yang diberikan pemerintah untuk mendorong masyarakat membeli kendaraan listrik. Misalnya pajak nih saudara. Pajak kalau Anda punya kendaraan listrik dalam 1 tahun pajaknya hanya sekitar atau bahkan di bawah 1 juta rupiah. Ini jauh banget bandingkan dengan pajak untuk mobil keluaran di atas 2020 saja pajaknya bisa mencapai di atas 4 jutaan rupiah. Jadi sebenarnya jangka panjangnya bisa lebih hemat tapi emang di awalnya agak ngos-ngosan ya. Nah soal harga ini juga jadi PR untuk pemerintah daerah yang kini diwajibkan pakai kendaraan listrik. Kalau pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendukung pengadaan kendaraan listrik untuk dinas pemerintah. Kami akan berikan kepada Anda pernyataan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kami sendiri di Pemprov Jakarta sudah mulai dengan menghadirkan 30 bus Transjakarta menggunakan teknologi elektrik ya, atau listrik ya. Dan kita sudah juga meminta ke depan nanti kita akan dukung ya, ke depan pengadaan mobil dinas ya,
kendaraan roda 4 maupun roda 2, kita akan mulai nanti secara bertahap menggunakan kendaraan listrik. Ya. Nah, senada juga dengan yang dikatakan ekonom, kalau kebijakan kendaraan dinas listrik ini sebenarnya adalah terobosan yang perlu didukung. Tapi transisinya masih perlu banyak didetailkan aturannya, saudara. Terlebih, sekali lagi, soal faktor harga yang masih mahal ini. Gimana caranya? Nah, harus diajak keterlibatan industri otomotif dalam negeri supaya bisa menciptakan harga kendaraan listrik yang lebih terjangkau. Satu, diperlukan peran dari pelaku industri otomotif di dalam negeri agar bisa meningkatkan produksi. Semakin besar produksi, tercapai skala keekonomian, maka harganya bisa semakin kompetitif. Semakin rendah, semakin bisa terjangkau. Kemudian yang kedua, juga pemerintah perlu memperhatikan bagaimana kesiapan dari anggaran setiap daerah. Ada daerah yang mungkin anggarannya masih besar dan masih ada alokasi yang lebih untuk transisi kepada kendaraan listrik, itu yang didorong. Sementara untuk daerah yang APBD-nya mungkin relatif lebih kecil, butuh support tambahan dana transfer daerah. Jadi gaung mobil listrik ini emang makin kenceng ya saudara, apalagi jelang G20 yang mengusung energi ramah lingkungan. Tapi masalahnya nggak semua orang paham cara kerja mobil listrik. Sebenarnya sama nggak sih dengan mobil konvensional yang berbahan bakar fosil itu? Nah, Kompas Bisnis pagi ini sudah bersama Anjar Laksana, praktisi otomotif, untuk mengenal lebih dalam dan secara sederhana tentunya mobil listrik. Mas Anjar, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Bapak sekali. Oke, ini mungkin banyak orang awam yang sebenarnya nggak terlalu mudeng gitu ya Mas. Sebenarnya mobil konvensional yang isinya BBM sama listrik ini perbedaannya tuh apa sih secara teknologi, kok harganya bisa jauh banget gitu? Oke, perbedaan mendasar itu sebenarnya dari mesin. Kalau di mobil listrik sudah tidak lagi pakai internal combustion engine atau kita sebut mesin konvensional, bensin atau solar gitu kan. Sudah pakai dinamo dan cuman pakai baterai elektrik. Jadi kalau kita gambarkan sebenarnya kayak mainan anak kecil sih, kayak Tamiya, ada baterai, ada dinamo, sudah seperti itu, sesimpel itu. Lebih simpel tapi sebenarnya punya teknologi yang lebih advance dibandingkan dengan jenis kendaraan konvensional. Terus dari desain memang ada sedikit perbedaan ya. Kalau biasanya kebanyakan mobil listrik itu desainnya di bagian depan, di grill atau kisi-kisi, dia lebih tertutup karena untuk mungkin aliran udaranya supaya lebih baik, seperti itu. Tapi kalau dari performanya itu kan dari baterainya, dari energinya ya untuk mendorong si mesinnya. Kalau dari sisi performanya keduanya plus minusnya ini apa sebenarnya Mas? Nah, kalau dari segi performa sebetulnya jauh lebih bagus mobil listrik. Kenapa saya katakan begitu? Kalau mobil listrik itu punya power, kayak misal tenaga dan torsi jauh lebih besar dibandingkan mobil konvensional. Bahkan untuk misal harga yang di atas 600-an ya, yang pernah saya coba itu jauh lebih powerful. Ketika kita bawa itu akselerasi sangat responsif, sangat cepat. Kenapa? Karena dari dinamo atau dari penggerak listrik langsung direct ke roda depan atau roda belakang gitu kan. Nah, sedangkan kalau mobil konvensional itu butuh transmisi. Artinya ada tenaga yang tereduksi dari transmisi baru disampaikan ke roda, disalurkan ke roda. Itu bedanya teknologinya. Kemudian teknologi keselamatan juga jauh lebih, sekarang juga lebih advance ya. Sudah ada ADAS ya, sudah banyak ADAS. ADAS itu kayak sistem bantuan mengemudi, misal dari menjaga supaya tetap lurus ya, supaya tidak ke kanan ke kiri sesuai dengan marka. Ada bahkan sampai ada semacam collision mitigation braking system atau sistem pengereman otomatis yang kita kalau misal meleng gitu di jalanan tiba-tiba depan ada truk atau bus, kita bisa ngerem otomatis. Sudah advance sekali bedanya dengan mobil konvensional, performanya juga jauh lebih tinggi seperti itu. Jadi emang ada uang ada barang ya Mas Anjar. Oh ya, betul sekali. Makanya harganya bisa sampai 2 kali lipat lebih mahal gitu. Tapi ini kan kadang orang mikir, aduh ini Indonesia bisa nggak sih kalau saya punya kendaraan listrik gitu. Gimana kalau tiba-tiba di tengah jalan listriknya habis, macet, mogok gitu. Itu kan berabe banget. Nah, pertimbangan apa sih yang harus dimiliki oleh masyarakat yang mungkin punya anggaran lebih besar untuk akhirnya oke, ini kayaknya saatnya saya coba mobil listrik deh.
Oke, mobil listrik terkait dengan isu BBM ya. Mobil listrik itu memang jauh lebih hemat, efisien dibandingkan dengan mobil konvensional. Mungkin agak sedikit koreksi ya. Mobil listrik itu sekarang ada yang lebih murah loh di Indonesia, udah resmi dijual mulai dari 230-an sampai 300 juta pun ada. Artinya untuk level semacam LCGC pun ada di 200 Hmm. jutaan. Kalau kita punya duit lebih bisa ke 600 sampai 800 juta. Kemudian benefit lain selain efisien, kita bisa bebas ganjil genap, terus pajaknya jauh, pajak tahunan atau kita sebut sebagai perpanjangan STNK jauh lebih murah dibandingkan konvensional. Seperti yang tadi disebut ada sampai 1 juta, bahkan di bawah 1 juta juga ada gitu. Tapi berarti kalau tadi Mas Anjar bilang sebenarnya sudah ada mobil listrik di Indonesia yang harganya 200-300, biasanya perbedaannya terletak di mana nih Mas? Buat mobil yang harganya 200-an sama yang 600-an tadi? Sebenarnya itu perbedaannya ada di teknologi ya, sama daya jelajah. Kalau misal harga yang 200 jutaan, itu daya jelajahnya untuk di kota bisa sih sampai 200 kilometer. Kalau yang harganya sampai 300 jutaan, itu daya jelajahnya bisa sampai 300 kilometer. Itu Oke. tergantung masing-masing lah ya kebutuhannya. Tapi kalau dari sebuah riset di APM, itu rata-rata orang di Jabodetabek itu untuk komuter ya, pulang pergi bekerja itu sekitar kurang dari 50 kilometer. Artinya kalau kita pagi udah siap gitu kan, sebelum berangkat kerja udah charging, udah full, sampai ke kantor balik lagi, sebetulnya aman ya untuk di perkotaan itu. Untuk charging juga sebenarnya gampang sih. Kita ada aplikasi charge in, kita bisa cari lokasi terdekat. Dan kalaupun misal di PLN tertentu di Jakarta biasanya sudah menyediakan sih SPKLU gitu, dan gampang sih sekarang. Tapi ini sebenarnya memang hemat bahan bakarnya tuh jauh banget nggak sih Mas dibandingin kalau kita pakai bensin? Ya, ini pengalaman pribadi. Saya pernah bawa 3 mobil listrik sekaligus dengan tiga brand yang berbeda dan 1 mobil konvensional. Kita simulasikan menempuh jarak 100 kilometer untuk keliling kota dari Jakarta sampai daerah Serpong ya, BSD. Itu tiga-tiganya mobil listrik mengeluarkan biaya sekitar 35.000. Oh, 35.000. Bandingkan dengan satu lagi mobil konvensional biasa, mobil keluarga yang kita uji juga untuk isi ya dengan jenis bahan bakar Pertamax itu mengeluarkan biaya 120.000. Artinya sekitar 3,5 kali lebih efisien dibandingkan ah. dengan konvensional seperti itu. Oke, jadi lumayan ya sebenarnya kalau untuk bahan bakar. Tapi nah ini juga penting untuk perawatan nih. Karena kan kalau mobil konvensional lumayan ya, mungkin 3 bulan sekali kita harus punya budget berapa juta gitu untuk perawatannya. Kalau mobil listrik Mas, lebih ribet dan mahal nggak sih? Oh, jangan salah, kalau mobil listrik 5 tahun pertama biasanya free, bebas perawatan. Loh, kok bisa? Biasanya satu buah mobil listrik itu dalam kita pembelian ya sudah termasuk dengan paket perawatan. Mm-mm. Tuh, misal sudah 5 tahun ke atas gitu kan, itu pun sangat murah karena yang dicek, yang diganti cuman paling kampas rem, minyak rem, filter AC, terus fluida rem, kalau kayak oil ya di engine kan tidak pakai engine, tapi tetap mobil listrik memakai pelumas, tapi itu jumlahnya sangat kecil, cuma 1 liter dan itu jenisnya Ah. long life fluid ya, jadi yang bisa sangat lama gantinya gitu. Jadi sangat-sangat efisien dan murah. Bedanya lagi kalau misal mobil konvensional itu 10.000 kilometer harus servis, kalau mobil listrik itu rata-rata 15.000 atau 1 tahun baru servis gitu. Signifikan sekali perbedaannya. Oke, jadi lumayan sebenarnya ya untuk budget Betul. perawatannya juga. Nah, tapi ini kembali lagi soal pemikiran orang awam ya yang nggak terlalu mungkin belum paham betul soal mobil listrik. Ini kan listrik nih, kalau tiba-tiba banjir nih Mas, kita ngelewatin air, mungkin nggak sih kita kesetrum gara-gara kita pakai mobil listrik ini? Nah, itu sebuah mobil listrik biasanya punya sertifikat IP, tingkat ketahanan tingkat ketahanan terhadap air hingga sampai ada yang 47, sampai ada yang 67. Biasanya kalau mobil yang di atas 600 jutaan ke atas sudah IP-nya udah 67. Artinya sudah sangat tahan banget sama air, tahan banting dan lain-lain. Biasanya kalau APM-APM itu yang tingkat pameran, mereka tuh ngadain semacam menunjukkan ke masyarakat bahwa mobil listrik ini aman. Buktinya mereka sampai merendam baterainya di air
dan bisa dipakai, disimulasikan seperti itu. Jadi itu juga ada edukasi lah dari pelaku atau dari produsen otomotif. Oke, jadi ini sebenarnya gambaran lah ya buat masyarakat mungkin yang sedang ada kegundahan mau beli mobil baru. Ini ada gambaran bahwa kendaraan listrik seperti ini kondisinya untuk biaya-biaya ke depannya. Mas Anjar, terima kasih sudah berbagi informasi pagi ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Sehat selalu.